kesehatan dan kebugaran tubuh adik-adik. Sekarang kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau bertumbuh dan berhikmat. Sekarang, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik! Boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan, Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami berkumpul bersama keluarga kami, adik-adik sekolah minggu dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan, pimpin kami, anak-anak sekolah minggu, dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti, memahami terlebih, melakukan firman Tuhan. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Kasih Yesus Dalamku. Musik! Akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hari ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu,
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semuanya boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Filipi 1 ayat 6. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua bangkit berdiri lagi, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Tanganku Namet-met. Musik. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Sayang Padaku. Musik.
Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Salam sehat untuk kita semuanya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, dan yang menjadi firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu pernah nggak diajak papa mama keluar untuk jalan-jalan? Misalnya jalan-jalan ke tempat wisata atau jalan-jalan keluar kota? Pasti semuanya sudah pernah ya. Dan pasti sangat menyenangkan. Soalnya di sana ada keramaian, ada makanan, ada minuman, ada mainan, atau pengalaman yang baru. Pasti sangat senang ya adik-adik. Demikian jugalah Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Ketika dia berumur 12 tahun, Yesus diajak kedua orang tuanya yang bernama Maria dan Yusuf untuk pergi merayakan peribadahan Paskah. Awalnya Yesus dan kedua orang tuanya berjalan bersama, dan Yesus sangat senang dan semangat seperti adik-adik sekolah minggu. Namun setelah perayaan Paskah selesai, mereka pun berjalan menuju jalan pulang ke Nazaret. Ternyata di perjalanan Yesus tidak ada bersama orang tuanya.
Akan tetapi ayah dan ibu Yesus berpikir bahwa pastilah Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang satu arah perjalanan pulang dan berada di antara keramaian. Namun mereka semakin sadar bahwa Yesus ternyata tidak ada bersama dengan mereka. Dia hilang dari keramaian. Pasti bapak dan ibunya panik, sedih, nangis, dan berupaya mencarinya kemana-mana. Kalau begitu, kemana ya Tuhan Yesus pergi adik-adik sekolah minggu? Bisa kita bayangkan kalau papa, mama mengajak kita jalan-jalan ke tempat keramaian, tiba-tiba adik sekolah minggu menghilang. Bahkan dalam pikiran papa, mama, adik-adik sekolah minggu ada bersama dengan mereka. Namun setelah papa, mama sadar bahwa adik-adik sekolah minggu tidak ada bersama mereka, apa yang terjadi? Pasti papa mama panik, sedih, menangis, dan berupaya mencari kemana-mana. Begitu juga adik-adik sekolah minggu. Pasti panik ya, pasti sedih ya, dan pasti menangis saat tidak bersama orang tua di tempat keramaian. Adik-adik sekolah minggu ternyata berbeda loh dengan Yesus. Dia tidak panik meskipun tidak bersama kedua orang tuanya. Ternyata dia pergi ke bait Allah dan di sana dia berjumpa dengan para alim ulama, mengajar dan bersama imam dan rabi. Siapa ya imam dan rabi itu adik-adik sekolah minggu? Imam adalah mereka yang bertugas di bait Allah, ya seperti pendeta. Dan rabi itu adalah guru pengajar di sinagoge atau bait Allah. Mereka sangat kagum akan pengajaran Yesus karena Yesus mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya. Wah, Yesus memang sangat hebat dan pintar ya. Bayangkan saja kalau ada dari adik-adik sekolah minggu yang bisa menjawab semua pertanyaan dari pendeta, dari sintua, dari guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah, pastilah mereka sangat senang, kagum kepada adik-adik sekolah minggu. Betul nggak adik-adik? Betul. Kalau begitu, kira-kira apa ya pesan firman Tuhan ini kepada kita adik-adik sekolah minggu? Yang pertama adalah milikilah hikmat. Hikmat yang dimaksud adalah kepintaran atau kepandaian yang didasari sikap yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Melihat kepintaran Yesus, Maria dan Yusuf yang menemukan Yesus pada saat dia mengajar di bait Allah tercengang melihat Yesus yang menjawab semua pertanyaan imam dan rabi itu. Demikian juga imam dan rabi itu, mereka semua tercengang. Boleh dikatakan pastilah mereka sebagai orang tua sangat bangga melihat Yesus. Ayo, apakah adik-adik sekolah minggu ingin menjadi pandai dan berhikmat seperti Tuhan Yesus? Tentu, kepandaian dan hikmat tidak datang begitu saja adik-adik. Terus apa ya yang harus kita perbuat? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jika adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak yang pintar dan orang yang berhikmat, ya seperti yang dikatakan Amsal 1 ayat 7 tadi, takutlah akan Tuhan, rajinlah berdoa,
rajinlah belajar, dengarkanlah nasihat orang tua, didikan guru, rajin beribadah kepada Tuhan. Jangan bermain melulu ya adik-adik, tetapi pakailah waktu dengan baik. Mampu mengatur waktu belajar, sekolah, bermain, tidur, berdoa, beribadah kepada Tuhan, supaya kita berhikmat. Yang kedua, bertumbuh menjadi teladan. Adik-adik, dalam ayat 52 dikatakan bahwa Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Wah, ternyata semakin hari Yesus semakin bertumbuh, bertambah besar, dan dia menjadi teladan adik-adik. Kenapa Yesus semakin bertumbuh dan semakin teladan ya adik-adik? Karena dia mau mendengar ajaran dan nasihat dari Bapanya di surga. Mau berdoa menjalani hidupnya dengan cinta kasih yang takut akan Allah. Tentu dengan perbuatan tersebut, dia semakin disayang oleh Allah, semakin disayang orang tuanya, dan juga saudara-saudaranya. Wah, adik-adik sekolah minggu, ternyata kalau kita pandai dan berhikmat, maka kita akan disayang Tuhan dan jadi kesayangan papa, mama, opung, tulang, nambur atau nantulang, karena perbuatan kita yang takut akan Tuhan. Tentu ciri-cirinya adalah tidak suka berbohong, marah, mencuri, berdusta, menyakiti hati teman, menyakiti hati orang tua, tidak suka berantem. Ciri adik sekolah minggu yang takut akan Tuhan adalah selalu berdamai, pemaaf, sopan santun, selalu menyayangi papa, mama, adik, dan kakak, teman-teman di sekolah minggu, atau teman-teman di sekolah. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak supaya kita mencontoh dan meneladani Yesus yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berhikmat. Demikian juga kita di sekolah minggu semakin hari semakin bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Pintar dan berhikmat dalam segala keadaan. Tentu sumbernya adalah dari firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah Kau taburkan kepada kami, teristimewa kepada anak-anak sekolah minggu pada saat ini, supaya semakin hari mereka semakin bertumbuh dan semakin berhikmat. Tentu supaya mereka bertumbuh dan berhikmat, mereka harus memiliki takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari firman Tuhan. Kalau kami takut akan Tuhan, tentu kami akan memiliki kebijaksanaan dalam segala hal. Berkati anak-anak sekolah minggu pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah mereka semakin kuat, biarlah mereka semakin rajin, biarlah mereka semakin berhikmat di dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan orang tuanya ya Tuhan, berkatilah supaya orang tuanya mampu dan kuat untuk mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak kami ini bisa bertumbuh dan bisa berhikmat. Bapa kami yang di surga, berkati jugalah kami pada hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau yang memberikan kesehatan yang
baik kepada kami, supaya kami sehat-sehat dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semua, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik, firman Tuhan setiap hari harus dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Ku Buka Alkitab. Musik! Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami berterima kasih buat adik-adik yang mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, nanti aktivitas adik-adik boleh perhatikan sesudah ibadah kita ini selesai. Jangan lupa adik-adik untuk mengikuti perlombaan yang diadakan oleh HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dalam rangka ulang tahun HKBP ke-160 tahun. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Onu. Om
60 tahun ini, HKBP makin menjadi berkat bagi jemaat dan bagi dunia. Dalam doa, kesucian dan iman. Mari kita teguhkan gereja HKBP. Jayalah selalu HKBP-ku.